ya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, shalom adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kaolin dan ini Kak Joy. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati setiap kita untuk sembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau datang.
berat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu. Jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Terima kasih Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada setiap hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang terbaik yang sudah kami dapatkan dalam hidup kami, Tuhan. Biar Engkau yang terus selidiki hati setiap kami, Tuhan. Biarkan hati kami Engkau yang jamah, biarkan hati kami ya Tuhan, itu semua untuk kebaikan-Mu dan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan berkatilah juga kami semua ya Tuhan, biarkan kami bisa mendengar semua firman-Mu dengan utuh ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan biarkan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Chen Daniel. Boleh panggil Kak Chen. Oke, kalau ketemu di jalan boleh nyapa ya. Karena Kak Chen juga cukup sering ada di wilayah Trambangsa gitu. Oke, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak kasih judul Forgiveness. Siapa yang tahu arti forgiveness? Ya, forgiveness itu artinya
mengampuni. Nah, kalau orang nggak bisa mengampuni, nanti itu namanya kepahitan. Kalau udah kepahitan, dendam. Dan itu yang dinamakan dengan dosa. Jadi dosa itu kalau ada rasa kekecewaan di hati, ada kepahitan, terus ada kebencian. Kalau kita menyimpan kebencian sama teman, sama guru, atau sama orang tua, nanti hidupnya akan berdosa. Jadi gak boleh simpen yang namanya kekecewaan, kebencian, kepahitan. Harus dilepasin tuh semua. Kalau kita belajar sedikit dari kisah anak bungsu. Ada yang tahu kisah anak bungsu, si bungsu sama si sulung? Nah, kalau bungsu itu bapaknya belum mati, udah minta warisan. Setelah dapat warisan, dia pergi jauh sekali memfoya-foyakan harta miliknya. Dia senang-senang dengan dunia. Dia main uangnya itu, gunain uangnya dengan sangat tidak benar gitu, buat foya-foya. Lalu sampai pada akhirnya uangnya habis, anak si bungsu itu gimana? Kerja di kandang babi ya. Terus apa lagi? Ujung-ujungnya dia pulang ke rumah bapak. Lalu bapaknya menerima nggak adik-adik? Bapaknya menerima dengan senang hati gitu. Wah, si bungsu akhirnya pulang. Bapaknya walaupun melihat kelakuan si anak bungsu, kok begini banget sih anakku, udah dok gitu ya, bahasa Cirebonnya tuh ya, kurang ajar gitu. Belum mati kok udah minta warisan. Sekarang udah dikasih warisan, uangnya buat foya-foya. Ketika anak bungsunya udah habis, uangnya udah gak ada harapan lagi, akhirnya balik ke bapaknya. Tapi bapaknya itu adalah bapak yang baik, bapak yang mau mengampuni anaknya, mau mengampuni si bungsu. Walaupun si bungsu begitu menyakiti ayahnya, tapi bapak ini mau memberikan suatu pengampunan, memberikan suatu kasih. Anaknya disambut, malah diadakan sebuah pesta. Dikasih gaun, jubah yang bagus-bagus. Malah disambut seperti itu. Bapaknya mau belajar mengampuni. Kalau bapaknya itu bisa mengampuni, kenapa sih bapaknya si bungsu bisa mengampuni? Karena forgiveness, pengampunan, itu bukan sebuah pilihan. Tapi forgiveness itu sebuah keharusan adik-adik. Bukan pilihan. Kalau pilihan itu kan artinya aku mau maafin dia. Enggak ya. Karena dia itu anaknya kok gitu bikin saya kecewa, bikin saya marah terus. Saya maafin apa enggak ya? Itu pilihan. Tapi di sini dikatakan forgiveness itu bukan sebuah pengampunan. Tapi forgiveness itu sebuah keharusan. Harus. Seberapa engkau disakiti sama temanmu, sama mungkin kamu merasa sakit hati, kecewa sama omongan guru. Misalkan gurunya marahin adik-adik. Akhirnya adik-adik merasa, aku benci banget nih sama miss ini atau sir ini. Tapi harus bisa belajar untuk mengampuni adik-adik. Gak boleh dendam, gak boleh punya akar kepahitan. Jadi harus bisa belajar mengampuni ya. Harus adik-adik. Mungkin dikecewakan sama orang tua. Kakak juga punya saudara, dia masih SD. Ada beberapa. Dan orang tuanya itu dia broken home gitu. Orang tuanya bercerai. Dan saudara kakak berkata begini ke kakak. Panggilnya ke kakak itu Kok Chen, aku udah males banget sama papi. Aku gak punya papi di dunia ini gitu. Bayangin, anak SD loh bisa ngomong begitu karena kecewa sama papinya. Orang tuanya bercerai.
sampai nggak ngakuin kalau dia tuh nggak punya papi. Padahal papinya masih ada, masih hidup. Tapi dia memutuskan untuk, aku udah nggak mau sama papi, aku maunya sama mami aja. Papi jahat, papi ninggalin. Lalu Kochen cuma bilang ke saudara ini, Dek, seberapa keadaan di keluargamu, mungkin orang tua bercerai, broken home, seberapa parah orang tua kita memperlakukan anaknya, tapi tetap gitu, orang tua itu tetap wali kita di dunia ini, dan kita harus hormati ayah dan ibu. Gak boleh, apalagi sama orang tua sendiri. Masa iya kita mau ada kepahitan? Jadi forgiveness itu bukan pilihan, ya. Hukumnya itu harus. Kakak ada satu ayat, ada 3 poin yang kakak mau bagiin. Yang pertama, di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Adik-adik yang mau buka juga boleh. Kak Chen mau bacain buat semua ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, artinya apa adik-adik? Supaya kita bisa mengampuni itu tanpa menghitung. Kalau mengampuni dengan tulus, itu nggak akan pernah bisa menghitung. Berapa kali nih saya udah maafin dia, mungkin orangnya sama gitu. Tetap lagi besoknya dia melakukan kesalahan yang sama, ngecewain kita lagi, buat kita jadi sakit hati. Tapi kalau Tuhan bilang ke Petrus, bukan 7 kali, artinya tidak terhitung. Nggak boleh memperhitungkan, saya udah maafin berapa kali. Kalau orang mengampuni dengan tulus, dia tanpa menghitung adik-adik. Walaupun dia sering menyakiti kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, tapi tidak ada kata hitung-menghitung. Semuanya itu harus mengampuni dengan ketulusan. Lalu ada lagi ayatnya di Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada satu dosa di dunia ini yang tidak bisa diampuni. Wah, apa itu? Dosa tapi nggak bisa diampuni sama Tuhan. Apa adik-adik? Tadi di Matius 6 ayat 15. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lagi, maka Tuhan juga nggak akan bisa ngampunin kita. Ngeri ya kalau dosa nggak bisa diampunin. Nanti ujung-ujungnya masuk neraka kalau dosa nggak diampunin. Supaya dosa kita diampunin sama Bapa di surga, berarti kita juga harus bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita bisa mengampuni, maka Bapa juga yang di surga bisa mengampuni kita. Tapi kalau kita yang nggak bisa mengampuni, dan kita lebih memilih untuk dendam, kepahitan, maka kita juga nggak akan bisa diampuni oleh Bapa. Jangan sampai ya adik-adik, kita tidak diampuni dosanya sama Bapa di surga. Jadi harus mengampuni teman-teman. Lalu poin yang kedua, ada di 1 Yohanes 2 ayat 10. Yang mau buka Alkitabnya boleh. 1 Yohanes 2 ayat 10. Kakak bacain ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
Nah, kalau kita sudah memberikan pengampunan, kita sudah melepaskan semuanya, kita membuka hati kita, lalu apa? Tadi dibilang akan menyingkirkan kegelapan, kebencian, kepahitan, sakit hati, amarah gitu. Maka semua itu akan hilang kalau kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kita harus bisa mengasihi sesama-sesama kita. Ketika kita bisa melepaskan, mengampuni, mengasihi, maka terang itu akan masuk dalam hidup kita dan akan menyingkirkan semua kegelapan, semua kepahitan, semua amarah, semua kebencian. Itu akan menyingkir dengan sendirinya, yaitu dengan cara mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudara kita, teman-teman kita. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir, membuka pintu-pintu yang tertutup menjadi pintu-pintu mukjizat. Ada ayatnya di Markus 11 ayat 23. Ini ayat terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, kalau kita bisa sudah melepaskan semua itu, maka semua pintu-pintu yang tertutup akan menjadi terbuka. Maka mukjizat Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup adik-adik semua. Tapi tadi harus bisa membuka hati, melepaskan semua yang tidak baik, mengasihi sesama, maka semua pintu-pintu akan terbuka. Maksudnya pintu-pintu apa sih, Kak? Nah, maksudnya dari kecerdasan, kepintaran. Kalau selama ini adik-adik itu mentok gitu, kau udah belajar begitu gini aja, nanti akan dibukakan suatu hikmat yang baru, pengertian, pengetahuan yang baru. Nanti adik-adik bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil. Semuanya ada breakthrough, ada terobosan yang baru. Tapi harus membuka hati dulu, melepaskan semuanya. Maka adik-adik bisa menerima mukjizat dari Tuhan Yesus. Dan mukjizat itu akan adik-adik rasakan sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi minta sama Tuhan adik-adik hari ini, kalau hari ini adik-adik masih punya kekecewaan sama orang tua, punya kekecewaan sama teman-teman, bahkan sama guru-guru yang mengajar, minta sama Tuhan untuk dicabut. Tuhan gitu, dicabut. Mungkin adik-adik ayo ikutin omongan kakak ya. Tuhan Yesus, aku minta untuk Engkau cabut semua rasa kekecewaan ini, rasa amarah ini, kepahitan ini kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada guru-guru. Tuhan Yesus yang cabut semua yang tidak baik. Aku melepaskan pengampunan. Dan biar setiap mukjizat-mukjizat Tuhan itu dapat dinyatakan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Adik-adik, mungkin udah cukup yang kakak bagikan. Jadi kita mau sama-sama belajar. Ingat pesan kakak, supaya kita bisa mengasihi teman-teman, mengampuni, dan memberikan suatu kasih yang berasal daripada surga turun atas hidup kita semua.
Oke adik-adik, semangat terus belajarnya hari ini. Kakak berdoa biar semuanya anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil, punya masa depan yang cerah, dan tetap Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.